Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, dan demikian pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan keinginan, digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau duduk mendengarkan, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena betapa banyak kaum muslimin, terkhusus muslimat, mereka bermasa bodoh dengan agamanya. Mereka jauh dari agamanya, tidak mau mengangkat kepala mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala, khususnya muslimat, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati mereka untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini nikmat yang agung. Sebagaimana di dalam hadits ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj, beliau diperlihatkan neraka, maka beliau mengatakan fara'aitu aktsaru min ahliha an-nisa. Saya melihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Demikian pula di dalam khutbah Id beliau sebutkan hadits di antara khutbah beliau ingatkan bahwa dari sekian banyak penghuni neraka ternyata penghuninya kebanyakannya dari kalangan perempuan. Maka ini menunjukkan kepada kita, akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa kita berusaha untuk tidak menjadi dari golongan mereka yang banyak itu. Dan tentunya kita maklumi kalau kita ditanya, kenapa sih harus perempuan yang banyak dalam neraka? Kenapa penghuninya banyak dari kalangan wanita?
Bukan berarti tidak ada di kalangan wanita yang masuk surga. Bukan. Telah kita maklumi bersama di dalam Al-Quran bagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Quran kisah dari hamba-hamba Allah yang perempuan yang Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Maryam misalnya, Asiyah misalnya, istri Fir'aun, dan seterusnya dari para pendahulu-pendahulu, para wanita-wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sudah mengetahui jawabannya. Kenapa mereka yang terbanyak dari penghuni neraka? Karena banyaknya para wanita yang jauh dari syariat, yang jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat sirah keadaan para wanita khususnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabiat, mereka bersemangat di dalam belajar agama. Dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika ar-rijal." Kata perempuan ini, "Ya Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum laki-laki." Perhatikan ucapannya, kami dikalahkan oleh kaum laki-laki, para lelaki, ya, untuk mendapatkan waktu belajar kepadamu. Ghalabana 'alaika ar-rijal. Laki-laki ar-rijal mengalahkan kami dalam belajar agama, mendengarkan hadits-hadits darimu ya Rasulullah. Ij'al lana yauman min awqatik. Kata perempuan ini, jadikan kami juga perempuan waktu dari waktu-waktumu. Maksudnya mereka juga minta diajari, mereka juga minta waktu khusus agar mereka diberikan wijangan, diberikan nasihat-nasihat, diberikan mau'izah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, iya, fawa'adahunna, maka Nabi membuat janji, membuat waktu khusus untuk mereka. Fawa'adahunna, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada mereka, memberikan mau'izah kepada mereka. Di antara yang Nabi sampaikan kepada mereka, kata Abu Sa'id Al-Khudri, adalah Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa tidaklah seorang wanita memiliki 3 orang anak, kemudian anak mereka ini meninggal mendahului ibunya, mendahului orang tuanya, maka kecuali 3 orang anak perempuan ini menjadi penghalang dari orang tuanya dari api neraka. Ini diantara wasiat nasihat yang beliau sampaikan kepada para wanita pada waktu itu. Maka bertanya sebagian wanita di situ, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2?" Kata Nabi, 2 juga. Bagaimana kalau 1? 1 juga. Tetapi perhatikan di sini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana antusias, ya, bagaimana antusias istri-istri para sahabat, para wanita di zaman itu. Mereka juga tidak tinggal diam, ya, bermasa bodoh dengan agamanya. Cukup ini saja, cukup ini saja. Tidak, tetapi mereka juga memiliki semangat, ya, antusias, keinginan yang kuat untuk belajar agama. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, ada keinginan, ya, ada kemauan untuk belajar agama, jaga nikmat ini. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati manusia. Allah yang menggerakkan hati manusia. Orang-orang di luar sana, ya, mungkin menertawai apa yang kita lakukan. Ya, mungkin menertawai. Mereka, Masya Allah, ya, bagaimana, ya, pakaian mereka, bagaimana akhlak mereka kepada suami-suami mereka, jauh dari tuntunan syariat.
Jelas-jelas saja orang yang kadang sudah tahu haditsnya, tahu ilmunya, belum tentu dia bisa amalkan. Ya kan? Belum tentu dia bisa amalkan. Mungkin berat, belum saatnya, atau banyak alasan-alasan yang menghalangi mereka. Padahal dia sudah tahu ilmunya. Apalagi memang kalau orang yang tidak tahu, bagaimana dia mau mengamalkan? Bagaimana dia mau tahu hak-hak suaminya? Yang dimana sebagaimana materi atau tema kita pada hari ini, bahwa suami itu adalah surga dan nerakamu. Surga dan nerakamu. Dan ini sebenarnya tema kita, sebagaimana ini dimaklumi tema ini pilihan. Permintaan. Ini yang akan dibahas. Baik, khair, masya Allah, temanya baik. Ini tema kita, suamimu surga dan nerakamu. Suamimu dan nerakamu. Kenapa kita katakan ini tema yang baik, tema yang bagus? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, tidak ada hak atau tidak ada kewajiban untuk seorang wanita setelah kewajibannya kepada Allah mengalahkan kewajibannya terhadap suaminya. Saya ulangi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa tidak ada kewajiban untuk seorang wanita yang sangat besar setelah kewajibannya kepada Allah mengalahkan kewajibannya terhadap suaminya, walaupun kepada kedua orang tuanya. Tidak percaya? Saya sebutkan hadis. Kata Nabi SAW, seandainya saya izinkan dan dibolehkan, saya perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hanya tidak boleh sujud kepada manusia yang lain. Tidak boleh tunduk sujud kepada orang lain, manusia yang lain. Kita tunduk sujud hanya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh, katakan wahai Muhammad, salatku, sembelihanku hanya untuk Allah, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Makanya gerakan-gerakan salat, di antara gerakan-gerakannya tunduk, ya kan? Ruku, tunduk, sujud, tunduk. Ini tidak boleh untuk selain Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Makanya kita tidak boleh tunduk kepada orang. Tidak boleh, ada gerakan-gerakan yang menunduk. Itu hanya untuk Allah. Makanya gerakan-gerakan salat itu. Karena menunjukkan ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Perendahan, at-tadallul wal khudu'. Perendahan, penghinaan diri, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kepada makhluk. Kata Nabi SAW, kalau boleh, perhatikan, kalau saya izinkan dan bolehkan, maka niscaya saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, bukan anak kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita katakan, oh kalau begitu tidak ada hak anak kepada orang tuanya, tidak ada kewajiban orang tua. Tidak ada kewajiban anak kepada kedua orang tua. Besar hak, hak orang tua terhadap anaknya. Itu kewajiban anak kepada kedua orang tuanya, besar. Wabil walidaini ihsana, kata Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Kita tidak pungkiri itu. Tetapi seorang istri terhadap suaminya, haknya suaminya terhadapnya itu besar, mengalahkan kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kenapa ini? Sekali lagi, tema yang sangat baik sekali. Kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan, betul, jangan kita merasa sedih atau jangan kita merasa down atau turun semangat ketika kita dengarkan hadits, masya Allah perempuan paling banyak di neraka. Bukan berarti jangan ini syariat sentimen dengan perempuan disudutkan, di ini tidak. Justru kita dengarkan hadits ini, perempuan banyak dalam neraka, berarti kita semakin bersemangat untuk agar kita tidak terjatuh ke dalam itu. Itu kan peringatan, namanya inzar dari Nabi, peringatan. Nah, ingat tugas Nabi SAW selain memberikan tabsyir, kabar gembira, memberi apa? Peringatan, pertakutan. Ini diantaranya bahwa perempuan itu paling banyak dalam neraka. Kebanyakan penghuni neraka dari kalangan perempuan.
dari kalangan perempuan. Nah, justru di sini kita semakin termotivasi untuk agar kita tidak termasuk dalam hal itu. Sengaja Nabi sampaikan seperti itu supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang banyak itu. Ya kan? Bukankah kita dalam kita belajar, bukan kita cuma tahu kebaikan-kebaikan saja, kebaikan-kebaikan. Justru kita tahu, harus tahu keburukan juga agar kita tinggalkan. Sebagaimana ucapan Hudzaifah bin Yaman, "Kana nasu yas'aluna 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani." Dulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang menjadikan saya menjadi penghuni surga? Amalan apa yang saya lakukan diampuni dosa-dosa saya?" Dan terusnya. Tapi Hudzaifah bin Yaman mengatakan, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Ya, tentang pembatal-pembatal keislaman, tentang ini, tentang kejelekan. Supaya apa? Karena saya khawatirkan saya terjatuh ke dalamnya, saya tidak tahu. Jelas ini ada inzar namanya. Nah, ini sama, ini contohnya. Nabi peringatkan kepada khususnya kaum muslimat bahwa perempuan dari penghuni neraka yang paling banyak dari kalangan perempuan. Dari kalangan perempuan. Kenapa? Ya. Dalam hadits ketika Nabi sampaikan hadits ini, bertanya seorang perempuan, "Atakfurna billah?" Perhatikan baik-baik. Ketika Nabi sampaikan ternyata neraka dipenuhi oleh perempuan, dari kalangan perempuan, dari kalangan wanita. Seorang wanita bertanya, "Atakfurna billah?" Ya Rasulullah, apakah karena mereka ini, perempuan ini banyak karena kafir kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Tidak. Bukan itu sebabnya. Wa takfurnal ashir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takfurnal ashir, karena mereka kufur, ingkar kepada suami-suami mereka. Dan dijelaskan lagi bagaimana bentuk pengingkarannya, bagaimana bentuk kekufurannya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'a fakhalat ma ra'aitu minka khairun qad. La ilaha illallah. Ini bentuk kekufurannya, bentuk pengingkaran kepada suaminya. Kata Nabi SAW, bagaimana bentuknya? Yaitu kalau kalian wahai para suami sudah berbuat baik kepada mereka dahra, sepanjang zaman selama bersama, banyak kebaikan kalian lakukan untuk mereka. Nafkah sudah diberikan, ya, uang belanja sudah diberikan, ya, sudah diberikan juga fasilitas rumah sudah diberikan, banyaklah. Kemudian kata Nabi SAW, istri kalian melihat dari kalian satu dosa, satu kesalahan, dia akan mengatakan, itu istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad, saya tidak pernah melihat ada kebaikan dari kamu. Padahal kata Nabi, kalian sudah berbuat baik dahra. Apa itu dahra? Sepanjang waktu. Ya, sudah berbuat baik sepanjang waktu, selama bersama, masya Allah, kebaikan banyak. Tapi ketika dia lihat dari kamu satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan, dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat darimu kebaikan. Kau tidak ada baikmu, tidak ada kebaikanmu. Selama ini apa? Selama ini apa? Ya. Makanya ini tema yang sangat baik. Betul, akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perempuan banyak dari kalangan penghuni neraka. Tetapi ingat, perhatikan baik-baik, bahwa Allah juga dengan keadilan Allah, hikmah Allah, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah yang begitu luas. Tapi ingat, Allah jadikan perempuan untuk masuk ke dalam surga lebih mudah daripada laki-laki. Dan ini disebutkan oleh para ulama dengan ayat-ayat yang mereka baca, hadits-hadits, ternyata mereka simpulkan perempuan lebih mudah untuk masuk surga daripada laki-laki. Betul, mereka paling banyak di dalam neraka. Tapi ingat, Allah mudahkan jalan menuju surga untuk perempuan, lebih mudah. Mau kita urai ini? Contoh, pada perempuan ada yang namanya haid, ya kan? Ada yang namanya haid. Haid perempuan, haid, puasa diganti, sholat tidak. Aisyah mengatakan, kami perempuan ini di zaman Nabi kami tahid,
Fi zamanin Nabi, fi ahdin Nabi sallam kami haid. Wa umirna biqada'is siyam wa la nu'mar biqada'is shalah. Kata Aisyah, kami diperintah oleh Nabi untuk mengganti puasa, salat tidak. Kenapa? Berat. Haid 7 hari. Kali 5 35. Salat berat. Ya kan? Kalau puasa tidak. Puasa tidak. Laki-laki tidak ada keadaan, tidak ada di kalangan laki-laki gugur sholat. Sakit, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Dalam keadaan sakit, sholat. Tidak ada gugur. Perempuan haid, gugur sholat. Tidak diperintahkan untuk menggantinya. Ini salah satu bukti. Kedua, dan ini yang lebih jelasnya lagi, bagaimana kemudahan yang Allah buka untuk perempuan untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan kalau sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, itu menjaga kehormatannya, menjaga hijabnya, ya, tidak menampakkan auratnya kecuali depan mahramnya, dan dia taat kepada suaminya. Kata Nabi SAW, dikatakan kepada perempuan yang seperti ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Ulama jelaskan, perhatikan baik-baik. Ulama menjelaskan 4 amalan ini Nabi janjikan surga. Ulama jelaskan semua amalan ini ternyata dilakukan di rumah. Beda laki-laki, wajib jamaah ke masjid. Ya, wajib jamaah ke masjid. Ada jihad untuk mereka. Perempuan tidak. Ya kan? Perempuan surga mereka ada, tidak jauh, di rumah mereka sendiri. Coba lihat, sholat. Kata Nabi, perempuan kalau sudah sholat 5 waktu, di mana sholat? Di rumah. Bukan berarti perempuan dilarang ke masjid, silahkan. Tetapi kata Nabi SAW, "Salatukunna fi baitikunna khairun min salatikunna min masjidi hada." Kata Nabi, salat kalian di rumah-rumah kalian lebih baik dan afdal daripada salat kalian di masjidku ini, Masjid Nabawi. Apalagi masjid selain Masjid Nabawi, ya kan? Apalagi cuma Masjid Nurus Sunnah. Ini Masjid Nabawi loh. Kata Nabi, salat kalian wahai para perempuan di rumah kalian masih jauh lebih afdal dan lebih baik daripada salat di masjidku ini. Masjid Nabi salat beratus kali lipat kan dengan masjid yang lain. Tapi salat perempuan di rumah mereka masih lebih afdal. Masih lebih afdal. Bukan berarti larang, silahkan ke masjid. Ya. Tetapi dengan syarat meminta izin kepada suaminya. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian ke masjid-masjid Allah. Perhatikan kata Nabi, jangan larang. Berarti menunjukkan di antara hak suami, ya, di antara hak suami kepada istri ketika mau keluar hatta ke masjid, walaupun ke masjid harus meminta izin kepada suaminya. Karena kata Nabi, jangan kamu larang. Berarti memang ada isyarat bahwa itu dimaklumi di kalangan sahabat bahwa perempuan keluar ke masjid harus minta izin. Makanya Nabi katakan, langsung Nabi katakan, karena sudah dimaklumi sebelumnya, Nabi katakan, jangan kalian halangi istri-istri kalian, anak perempuan kalian untuk ke masjid. Jadi hadits ini melarang suami untuk melarang. Paham? Kita ambil pelajaran di situ, terdapat salah satu hak dari hak suami kepada istri. Wajib istri minta izin kalau mau keluar. Dan ini banyak ditelantarkan oleh para istri. Banyak ditelantarkan. Ini sholat loh, minta izin. Apalagi pergi dengan teman-temannya, pergi ke sana kemari, keluyuran sana sini, tidak ada, tidak ada yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wajar kalau Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula. Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarruj. Keluar memperlihatkan aurat-auratnya bersolek sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah.
Ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Betul. Sekali lagi, penghuni neraka banyak dihuni oleh kalangan perempuan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita, khususnya perempuan, ya, sudah memberikan untuk kaum perempuan kemuliaan. Mereka sudah dimuliakan. Mereka sudah dimuliakan. Hadits yang kita baca tadi, kenapa Nabi mengatakan tidaklah seorang wanita memiliki 3 anak perempuan dan dia meninggal, dia bersabar di atasnya, dia bersabar dengan musibah itu, kecuali 3 anak perempuan ini menjadi penghalang, hijab, tabir untuk kedua orang tuanya dari api neraka. Saya tanya, kenapa perempuan saja disebut? Ulama menjelaskan, ini diantara bentuk bagaimana Allah memuliakan kaum perempuan. Kenapa? Karena sebelum Islam datang, perempuan itu dihinakan. Subhanallah, perempuan itu dihinakan. Tidak berharga perempuan itu di zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab ala sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jahiliyah kalau diberikan kabar anak mereka perempuan, melahirkan istrinya, laki-laki perempuan. Apakah mereka tetap hidup dengan anak mereka, menanggung malu, am yadussuhu fit turab, ataukah mereka mengubur hidup-hidup? Mereka pilih opsi kedua, kubur hidup-hidup. Makanya orang-orang jahiliyah dulu, kalau anak perempuan lahir langsung dikubur. Anak perempuan lahir langsung dikubur. Tidak ada harga perempuan zaman jahiliyah. Belum lagi yang dewasa-dewasa mereka, ya, bagaimana keadaannya? Tabarruj. Iya, makanya mereka merata zina. Kenapa? Karena perempuan-perempuan mereka tidak menutup aurat. Itulah namanya tabarruj. Keluar memperlihatkan auratnya. Tapi lihat bagaimana Islam datang, memuliakan perempuan. Dimuliakan perempuan. Sampai ada surah An-Nisa khusus dinamakan surah perempuan, surah wanita. Subhanallah, dimuliakan perempuan. Nah, itu diantaranya kenapa 3 anak perempuan meninggal, istri bersabar dengan itu, kecuali 3 anak perempuan penghalang untuk ibunya dari api neraka. Kenapa? Karena kemuliaan anak perempuan. Islam datang menyelisihi yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Islam datang memuliakan perempuan, dimuliakan dengan hijab, yang dimana keadaan perempuannya jahiliyah tidak berhijab. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Islam, agama yang penuh dengan kemuliaan. Allah wajibkan hijab bagi perempuan. Kenapa? Agar mereka terbedakan dengan perempuan-perempuan jahiliyah. Tapi perempuan-perempuan sekarang justru mengikuti, mengambil kehinaan daripada kemuliaan, memilih kehinaan, kerendahan daripada kemuliaan. Kenapa? Buktinya mereka tidak berhijab, justru berpakaian minim keluar. Keadaan orang jahiliyah. Makanya Allah katakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, bukan berarti dilarang keluar. Silahkan keluar, ada hajat mau beli sesuatu silahkan keluar, tapi tetap menjaga pakaian syar'i, menutup aurat. Selesai hajat pulang, selesai hajat pulang. Iya. Dan jangan kalian, kata Allah, bertabarruj. Sudah kita jelaskan tabarruj, bersolek, memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahram. Sebagaimana kata Allah, tabarrujal jahiliyatil ula, tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Islam melarang tabarruj, dosa besar bahkan. Kenapa? Kebiasaan jahiliyah. Sebagaimana khutbah amrul jahiliyah tahta qadamaiyah. Kata Nabi SAW, perkara jahiliyah saya injak di bawah kedua kakiku.
Makanya perkara-perkara jahiliyah jamaah sekalian itu diselisihi oleh Islam. Karena mereka zaman kebodohan, kegelapan. Islam agama yang penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan. Ini diantaranya kemuliaan untuk seorang perempuan. Perhatikan sabda Nabi SAW, perempuan sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya di rumah semua ini, di rumah, puasa di rumah, sholat di rumah, menjaga kemaluan, oh lebih di rumah lagi, ya kan, menjaga kehormatan di rumah, taat kepada suami di rumah. Ternyata baiti jannati, rumahku, surgaku itu. Laki-laki lain, oh laki-laki keluar berusaha kerja banting tulang untuk ada istri. Perempuan kewajibannya dia di rumah, banyak jihadnya di rumah, banyak ibadahnya dia di rumah. Saya tanya, berarti dari sini kita mengambil kesimpulan, mana yang lebih gampang masuk surga? Hah? Perempuan. Tapi kenapa ya banyak di neraka? Padahal surga dimudahkan bagi mereka. Surga dimudahkan bagi mereka. Nah itulah, kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah. Allah gerakkan hatinya mau belajar, mau ini, mau tahu agama, Masya Allah, kebaikan. Ya, kebaikan itu. Di dalam hadis Husain bin Imran bin Husain, beliau bercerita, haddatsani amati, haddatsatni amati, qalat ataitu Rasulullah SAW. Jadi ada sahabat Imran bin Husain, ada bibinya, ammahnya, yaitu bibi dari ayahnya, yaitu saudari ayahnya, datang kepada Nabi SAW. Dia bercerita kepada ponakannya sahabat, ataitu Nabiyah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah, karena saya punya hajat kepada Nabi, mau bertanya agama mungkin atau yang semisal itu. Faqala, maka Nabi bertanya kepada perempuan ini, ihadhihi adzatu ba'lin, siapa perempuan ini? Itu ya karena mungkin di balik hijab, siapa kamu? Apakah kamu orang yang sudah bersuami atau belum? Faqalat na'am, dia bertanya, iya, saya sudah bersuami. Iya, saya sudah bersuami. Nabi balik tanya, kaifa antilahu, bagaimana kedudukanmu, bagaimana kamu, bagaimana keadaanmu terhadap suamimu? Paham ini ya? Tidak perlu dijelaskan maksudnya ucap pertanyaan Nabi. Ya, tidak perlu dijelaskan maksud pertanyaan Nabi. Kata Nabi, bagaimana keadaanmu terhadap suamimu, bagaimana kepatuhanmu, bagaimana akhlakmu, bagaimana ya, apa kamu memang selalu ya berhias di depannya, pokoknya kau dirinci dia banyak sekali. Kata Nabi, bagaimana keadaanmu, bagaimana kamu terhadapnya, suamimu? Dia menjawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu, saya tidak pernah berhenti, saya tidak pernah ragu, saya tidak pernah lemah dalam mentaatinya, kecuali apa yang saya tidak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Jawabannya perempuan ini, saya tidak pernah lemah, tidak pernah ragu, tidak pernah berhenti, selalu berusaha mentaati perintahnya, kecuali apa yang saya tidak mampu. Apa jawaban Nabi? Fanduri aina anti, wahai saudariku muslimah, kata Nabi SAW kepada perempuan ini, teruslah lihat keadaanmu terhadap suamimu, fa innahu huwa jannatuki au naruki. Lihat keadaanmu, lihat bagaimana kamu bersama suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ini tema kita, judulnya dari hadis. Jadi yang memang mengatakan itu suami itu surga kita, neraka kita, bukan suami yang katakan itu. Iya, jangan sampai kita mengatakan pura-pura juga katakan begitu supaya tidak. 14 abad yang lalu Nabi sudah ucapkan. 14 abad yang lalu Nabi sudah ucapkan bahwa memang suami itu bagi istri adalah neraka dan surganya atau surganya.
Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Bagaimana Nabi jelaskan bagaimana bentuk kekufurannya mereka kepada suaminya. Bentuk kekufurannya kepada suaminya. Nabi jelaskan bagaimana dia ingkari kebaikan dari suaminya. Suaminya sudah berbuat baik, sudah Masya Allah. Iya. Kadang mungkin ada kekurangan, iya, kesalahan yang tidak lepas dari manusia biasa. Suami kita bukan malaikat yang bersayap, yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Yang namanya manusia biasa. Yang namanya manusia biasa. Tetapi apakah dengan satu kesalahan, dua kesalahan itu kemudian serta-merta kita lupakan kebaikan yang selama ini dia lakukan kepada kita? Diberikan kepada kita nafkah cukup, alhamdulillah. Rumah dia berikan, alhamdulillah. Walaupun mungkin cuma kita kontrak, walaupun ini, tapi subhanallah, suami kita yang siapkan. Dia yang berusaha mencari uang membayarkan. Kita hilangkan itu. Saya kasih satu ilmu ya, faidah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan fase-fase perceraian, silahkan buka surah An-Nisa. Pulang di rumah, para akhwat, buka surah An-Nisa, baca terjemahannya. Ketika Allah sebutkan fase-fase perceraian dalam Al-Quran, ya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, kalau ya bagi suami-suami yang mengkhawatirkan pembangkangan, kedurhakaan kepada istri-istrinya, Allah sebutkan langkah-langkah. Jangan langsung cerai. Coba, seakan-akan perceraian adalah, kalau kita bahasakan, ya, langkah yang kesekian, yang ke-100, bahkan mungkin yang ke-1000-nya. Seakan-akan Allah tidak inginkan perceraian. Kenapa? Karena ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan mitsaqon golidon, perjanjian yang kuat itu hanya ada 2. Perjanjian Rasul, perjanjian umat kepada Rasulnya, harus ikut Rasulnya. Ini Allah katakan mitsaqon golidon, perjanjian yang kuat, tali yang kuat. Yang kedua adalah akad nikah. Ketika Allah sebutkan perceraian, ya, tidak boleh suami mengambil maharnya kembali ketika dia ceraikan istrinya. Apa kata Allah? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dhum ila ba'd wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin wahai para suami, kalian mau mengambil mahar kalian kembali? Kalian sudah merasakan satu sama lain dan kalian sudah mengambil dan memegang mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulana, saya terima nikahnya fulana binti fulana syah. Itu mitsaqan ghalidhon. Allah katakan perjanjian yang kuat. Secepat itu kita lepaskan? Hah? Allah katakan mitsaqan ghalidhon. Makanya dalam Al-Quran itu, akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu perceraian di belakang ditaruh oleh Allah, diletakkan paling belakang. Kata Allah, bagi suami-suami yang mengkhawatirkan takut kedurhakaan istrinya, ya, terus menerus, apa kata Allah? Fase pertama, fa'idhuhunna, nasihati. Padahal ini sudah jelas-jelas membangkang loh, durhaka loh. Ya, kata Allah, fa'idhuhunna, nasihati. Sudah dinasihati Ustaz, sudah terus dinasihati, tetap durhaka. Cerai? Belum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahjurna fil madaji. Kedua, tinggalkan mereka dalam tempat tidur mereka, yaitu pisah ranjang sebagai bentuk hukuman. Bukan usir dari rumah. No. Bukan. Pisah ranjang, tetap serumah, pisah ranjang. Jangan kasih bagiannya. Pisah ranjang. Paham ya? Sudah perlu dirinci. Tetap durhaka Ustaz, tetap tidak mau. Cerai? Belum. Wadribuhunna. Langkah selanjutnya kata Allah, boleh dipukul. Bagaimana pukulan ini? Nabi jelaskan dalam hadis, darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak berbekas. Jangan pukul istri juga seperti pukul kucing yang makan ikan sampai patah-patah, bengkok-bengkok lah. Ya, Nabi mengatakan darban ghair mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Masih durhaka, masih seperti itu, cerai? Belum. Kata Allah apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Kata Allah, panggil keluarga satu orang laki-laki yang adil dari kalangan laki-laki, dari pihak laki-laki, dan panggil satu orang yang adil laki-laki dari pihak perempuan.
untuk merundingkan. Ini keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, tapi laki-laki ada duanya. Panggil mereka berunding, jelaskan apa masalahnya, begini dan begitu. Kalau kata Allah, iyurida islaha, kalau mereka putuskan untuk damai, maafkan, saling maaf dan seterusnya. Kalau mereka memang putuskan tidak bisa lagi sama-sama, cerai. Titik pembahasan kita ketika sudah melalui fase-fasenya cerai. Di situ dijelaskan oleh Allah setelahnya, wala, kalau memang sudah cerai, sah talak, pisah, itu pun sudah melalui fase-fase apa kata Allah? Wala tansawul fadla bainakum. Ini titik pembahasan kita. Apa kata Allah? Janganlah kalian melupakan kebaikan satu sama lain. Subhanallah, ini sudah pisah loh. Apalagi kalau masih satu suami istri. La ilaha illallah. Cepat kita lupakan kebaikan suami. Ini sudah pisah, sudah cerai, kata Allah, wala tansawul fadla. Jangan kalian melupakan kebaikan satu sama lain. Suami juga begitu. Jangan pernah lupakan kebaikan istri walaupun sudah cerai. Iya kan? Oh, pernah dia sudah mendidik anak saya, sudah mengasuh anak saya, sudah Masya Allah. Nggak perlu diungkap semuanya, bertahun-tahun kita hidup. Banyak kebaikan istri. Suami juga begitu. Banyak kebaikannya. Bagaimana lagi kalau masih status suami istri? Berarti lebih lagi. Jangan kita lupakan kebaikannya. Ya kan? Jangan kita lupakan kebaikannya. Ya, ini ilmu penting ini. Ya, itu pun subhanallah, itu pun ketika cerai, apakah tidak bisa kembali lagi? Masya Allah, ada yang namanya iddah 3 kali haid. Kalau itu pun, ini penting sedikit saya jelaskan. Ketika cerai, ada syariat, dan ini banyak yang tidak diketahui oleh para suami yang mentalak istrinya. Ketika disebutkan talak, cerai, itu tidak boleh istri itu dikeluarkan dari rumah. Paham? Ini apa yang tidak tahu. Kenapa? Karena dia masih status istrinya. Belum boleh istrinya menikah dengan orang lain sampai selesai iddahnya 3 kali haid. Banyak suami mencari istri, ambil bajumu pulang. Ya kan? Keluar, pulang kau sama orang tuamu, pulang sana sih. Diusir. Padahal tidak boleh dia keluarkan dari rumahnya. Itu masih istrinya. Masih status istrinya. Kapan lepas? 3 kali haid. Kenapa? Apa hikmahnya? 3 kali haid ini. Dia cerai, tidur malam, lihat istrinya lagi tidur, kasihan anak-anak, ya kan? Kembali deh. Kembali, masih dalam 3 kali haid ini, tidak perlu akad ulang, tidak perlu mahar ulang, karena masih dalam iddah ini 3 kali haid. Kembali saja. Bagaimana tanda kembali, Ustaz? Taulah. Ya, mungkin dengan hubungan badan, mungkin dengan peluk dia, minta maaf, selesai, kembali. Jelas? Coba lihat bagaimana hikmah Allah. Para ulama menjelaskan seakan-akan memang Allah haramkan itu talak sebenarnya. Seakan-akan. Hanya sebagaimana hadis walaupun dhaif, lemah, tapi maknanya benar bahwa satu kehalalan yang Allah benci adalah talak. Boleh, tapi Allah tidak suka. Kenapa? Memang dalam Al-Quran, Masya Allah, itu jalan terakhir. Itu pun kalau sudah cerai, subhanallah, masih ingin kembali. Ya kan? 3 kali haid ini waktu bukan yang waktu yang cepat, ini 3 kali haid. Kembali. Itu pun kalau sudah 3 kali haid, tidak boleh kembali lagi, masih boleh. Hanya bedanya kalau sudah 3 kali haid, akad baru, mahar baru. Ya kan? Coba. Orang-orang Nasrani, tidak boleh di kalangan mereka cerai. Coba. Dan orang Yahudi, tidak boleh mereka kalau cerai kembali lagi. Ini agama mereka. Tapi kita tidak. Cerai itu dibolehkan, tidak diharamkan, dan setelah cerai boleh kembali. Subhanallah. Yahudi Nasrani tidak ada ini. Makanya mereka Nasrani itu kumpul kebo, tinggal serumah, punya 2 anak, 3 anak, tidak ada ikat pernikahan. Kenapa? Karena mereka aib besar kalau nikah cerai. Mending tidak usah nikah. Makanya mereka biasa namanya kumpul kebo. Dan subhanallah, musibah yang menimpa kaum muslimin itu biasa kan, tinggal serumah, punya anak, tidak ada ikat pernikahan, zina, naudzubillah. Tapi Islam membolehkan itu. Kenapa? Karena memang tujuan pernikahan sebagaimana kita tahu. Walladzi khalaqalakum min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Di antara tanda-tanda kebesaran dan keluasan Allah, keluasan ilmunya, keluasan rahmatnya, kebaikannya adalah ketika Allah jadikan kalian berpasangan, ya, agar kalian tenang hidup bersama dan timbul rasa cinta dan kasih sayang. Menikah dulu timbul rasa kasih sayang dan cinta. Kita terbalik, ya, cinta mencintai dulu, sayang menyayangi dulu baru nikah, ya kan? Nah, karena katanya, oh Ustaz, kita kenali dulu, ya jalani dulu, ya berapa bulan baru nikah. Tapi dalam Al-Quran tidak. Kalau kalian mau merasakan cinta dan kasih sayang itu, nikah akan timbul dengan sendirinya. Cinta dan kasih sayang, bukan cinta kasih sayang dulu baru nikah. Ini dalam Al-Quran loh, ayat. Ya. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan, azwajan. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang hidup. Ya kan? Agar kalian tenang. Iya. Kemudian kata Allah, dan Allah akan tumbuhkan setelah itu, Allah ciptakan setelah itu untuk kalian, iya, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih sayang. Tumbuh setelah pernikahan. Iya. Tumbuh setelah pernikahan. Ya, berarti dari sini kita melihat semakin lama menikah, semakin lama semakin cinta dong. Ya kan? Bukan awal-awalnya jiwe ulang madunya, masya Allah. Lama-lama, ada mau perasaanmu ini, mau ganti, mau apa. Padahal kata Allah, di antara hikmah pernikahan itu semakin terciptanya cinta dan kasih sayang. Ya, makanya banyak orang menikah hanya dianggap mungkin ada atau itu mungkin hanya menumpah pasal itu, tidak. Kita ya melaksanakan itu, kita anggap itu ibadah Allah. Makanya semua dapat pahala walaupun hal itu mubah dari perkara dunia. Tapi ketika kita niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat ibadah, dapat pahala semua. Semua ternilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita melihat bahwa betapa besarnya ya hak kita kepada kita tunaikan haknya. Di antara besarnya hak suami, perhatikan baik-baik, satu faedah penting ilmu, bahwa seorang istri ya kaidah dalam kehidupannya hendaknya dia jadikan bahwa ketaatan kepada suami itu lebih didahulukan daripada ketaatan kepada Allah yang sifatnya sunnah. Saya ulangi, ketaatan kepada suami itu lebih didahulukan daripada ketaatan kepada Allah yang sifatnya sunnah. Paham? Jadi haknya suami lebih didahulukan. Ketika suami perintahkan kita, selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, lebih kita dahulukan daripada perintah Allah, anjuran Allah yang sifatnya sunnah. Pegang ini kaidah dalam kehidupan, dalam rumah tangga, khususnya istri. Betul tidak ini? Kita sepakat? Lebih didahulukan haknya suami daripada haknya Allah yang sifatnya sunnah. Buktinya mana? Buktinya mana? Kata Nabi SAW, la tahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang istri antasuma, dia puasa sunnah, wa zawjuha syahidun anha. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi istri puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah. Saya tanya, puasa ini ketaatan atau bukan? Ketaatan, sifatnya sunnah. Tapi kalau suami larang, tidak boleh istri puasa sunnah. Berarti mana hak didahulukan? Haknya suami daripada hak Allah yang sifatnya sunnah. Kenapa? Kenapa kita lebih dahulukan hak suami? Kalau suami tidak mau, kalau dia mau siang-siang, minta siang-siang, ya apa? Wajib. Ya kan? Tidak ada, puasa sunnah Senin Kamis kah? Tidak ada. Suami katakan jangan puasa, tidak boleh puasa. Kecuali kalau yang wajib, kodok puasa, bayar puasa, yang utang, ini wajib. Walaupun suami belum batalkan bikin tidak ada. Hak Allah lebih didahulukan. Dia lagi sholat, wajib. Suaminya panggil, jangan jawab. Sholat ini hak Allah didahulukan, wajib. Tapi kalau hak Allah yang sifatnya sunnah, masih didahulukan haknya suami. Karena hak suami itu wajib, ini sifatnya sunnah. Kaidah kehidupan lebih kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Coba, saking besarnya hak suami kepada kita.
Puasa sunnah minta izin loh. Senin Kamis, ya, puasa ayam bait 3 hari sebulan, minta izin. Tapi ingat kata Nabi, wa zawjuha syahidun anha. Kalau suaminya hadir di rumah. Tapi kalau suaminya safar, enggak ada di rumah, harus minta izin? Kata para ulama tidak. Kenapa? Kan jauh. Ya kan? Jauh. Enggak perlu minta. Makanya Nabi katakan wa zawjuha syahidun anha. Tidak boleh dia puasa sunnah ketika suaminya syahidun anha, menyaksikan dia bersamanya itu, dia di rumah bersama suaminya. Ya. Ini menunjukkan besarnya hak suami kepada kita. Wajar kalau Nabi mengatakan surga dan nerakamu. Jelas ya? Di antara ketaatan atau hak istri yang disebutkan oleh para ulama, yang di antara rinciannya, para ulama sebenarnya banyak menyebutkannya. Mungkin saya ambil dari ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beberapa disebutkan, ya, ada sekitar 8, itu pun masih banyak sebenarnya. Ya, di dalam buku-buku, di dalam sesuai dengan Al-Quran dan Hadits masih banyak. Kalau dirinci lebih banyak. Di sini dikatakan di antara haknya al-ihtimamu bizawji min haitsu madharah wa malbasah. Ini di antara haknya, yaitu memperhatikan suami dari sisi pakaian dan perawatan suaminya, pakaian dan yang hal-hal yang zahir dari suaminya. Ini dari hak suami kepada istri. Bajunya, ya, dari hal-hal yang sifatnya di rumah. Ini diantara bentuk merealisasikan sabda Nabi SAW, wa ata'at zaujaha, wa ata'at zaujaha, ya. Dan dia mentaati suaminya. Dan tentunya seorang istri, ya, dia harus mengetahui bahwa di antara bentuk penunaian dia terhadap hak suaminya, kewajiban dia terhadap suaminya adalah dia mencintai, menyenangi apa-apa yang suaminya senangi, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadits saya teringat dengan satu faedah dari sahabat yang mulia Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memiliki saudari kandung, walastu bimufradi, dan saya tidak ingin bersendirian. Maksudnya saya ingin juga dia merasakan nikmat yang saya rasakan. Nikahi dia ya Rasulullah. Mungkin kita baru dengarkan kisahnya, ini dalam Bukhari Muslim, dari Ummu Habibah. Beliau istri Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya saudari kandung, saya tidak mau dia tidak merasakan nikmat yang saya rasakan. Nikahi dia. Nabi tanya, kamu ridho? Kamu ridho dengan itu? Kata Ummu Habibah, iya. Karena ini diantara kesenanganmu, keinginanmu. Maksudnya dia ingin Nabi senang, dan kesenangan itu juga didapatkan oleh saudarinya. Tapi saya tanya sekarang, apa hukumnya menikahi 2 orang bersaudara? Tidak boleh dalam Al-Quran. Ya kan? Sebelum turun ayat, ada dulu sahabat yang menikahi saudari istrinya, dia kumpulkan saudari, kata Nabi SAW, ceraikan yang lain, tetap yang lain, pilih, ceraikan yang lain. Karena turun ayat, wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Ya. Wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Jangan kalian menggabungkan 2 saudari, ya, kamu nikahi saudari ini, kamu nikahi lagi saudarinya, kamu kumpulkan, kecuali kalau yang satu sudah meninggal baru boleh. Seperti Utsman bin Affan menikahi 2 anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Oleh karena itu beliau dijuluki Dzun Nurain, pemilik 2 sayap. Kenapa bisa? Karena meninggal satu baru beliau nikahi yang satu. Nah, makanya Nabi bertanya, kamu ridho dengan itu? Kata Nabi SAW, kata Ummu Habibah, iya. Nabi jelaskan bahwa tidak halal bagi saya untuk menikahi saudarimu. Tidak halal.
Tapi di situ kita melihat satu faedah penting, bahwa Ummu Habibah senang kalau Nabi SAW senang, walaupun itu dengan mengizinkan suaminya untuk menikah. Perhatikan, kenapa saya tanya ilahnya, kenapa, apa sebabnya, kenapa ya diharamkan menikahi perempuan dan mengumpulkan saudarinya? Karena dimaklumi Allah Maha tahu dalam segala hal-hal yang belum terjadi Allah tahu, yang sudah terjadi Allah tahu, dan belum terjadi Allah tahu, yang telah terjadi Allah sudah tahu. Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu bahwa tabiat manusia itu tidak suka, ya wajar kecemburuan ada, ya apalagi kalau sama saudari, ya kan? Coba bagaimana kira-kira kalau nikah kemudian madunya saudarinya, weh pasti ada yang namanya perang saudara kan begitu, karena saudarinya, ya kan? Nah, maka dibolehkan bagi seorang laki menikahi yang lain tapi bukan dari saudarinya. Nah, Ummu Habibah datang menawarkan saudarinya, berarti ridho sekali. Jangankan perempuan lain, saudariku pun saya rela, bahkan itu yang saya lebih senang. Paham maksudnya? Paham penekanannya ini faidah, ya? Kalau kita kan mungkin terbalik. Ketika kita izinkan, jangan sama saudariku, karena lebih besar untuk cemburu, karena saudari sendiri. Tapi Ummu Habibah, karena beliau tidak tahu hukumnya, beliau menawarkan saudarinya kepada Nabi SAW demi untuk menyenangkan hati Nabi SAW. Tapi itu tidak boleh, ya kan? Itu tidak boleh. Tidak boleh mengumpulkan dua saudari. Di sini menunjukkan bahwa seorang istri, ya, jadi apa yang dia senangi suaminya, itu yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini diantara bentuk menunaikan hak suami, iya, hak suami. Seperti dijelaskan, iya, berhias di depannya, selain hal-hal yang kita sebutkan tadi, wajib mentaati perintahnya, iya, mengurusi rumahnya dan seterusnya. Kemudian diantara haknya yaitu menjaga harta suaminya, iya, ketika suaminya keluar. Dan ini diantara kewajiban seorang istri. Apa maksudnya? Tidak mengizinkan seorang masuk di rumahnya tanpa izin suaminya ketika suaminya tidak ada. Ya, di dalam hadits Nabi SAW larang seorang istri bahwa janganlah dia membiarkan, ya, la ta'zan ahadan, jangan dia izinkan siapapun masuk ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Coba, ini diantara hak, dan ini mungkin banyak kita lalaikan. Ya, mungkin perempuan, ya, bebaskan saja masuk di rumahnya, ya, teman-temannya mungkin, ya, atau sepupu-sepupunya, kerabat-kerabatnya, tanpa menoleh di sana bahwa ini sebenarnya harus saya izin dulu sama suamiku. Kalau suamiku bilang jangan, kenapa? Karena di dalam rumah itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain. Namanya rumah privasi kan, apalagi sampai dikasih masuk di kamarnya, ya, ada mungkin hal-hal yang tidak bisa dilihat di situ, harus izin kepada suami. Ini diantara kewajiban yang mungkin banyak kita lalaikan. Jadi misalnya kalau ada yang mau datang bertamu, ya kalau suami tidak ada, telepon dulu. Ini abah ada mau datang orang, oh ya silahkan, terima tamu boleh. Apalagi kalau suaminya di rumah, mudah izinnya. Ini ada yang mau datang sebentar. Kata suami, jangan, saya lagi sibuk, saya lagi tidak mau diganggu. Oh jangan. Ini suaminya sudah bilang jangan kasih masuk orang, masuk saja, ayo ukhti datang, masuk rumahnya. Repot suaminya. Mau ini tidak bisa, mau keluar tidak bisa, mengganggu kan? Ini sudah berdosa dia, ya, sudah berdosa. Suami jangan bilang jangan masuk, dia masukkan orang, terganggu kan suaminya. Ini kadang kita anggap hal yang lumrah, biasa datang saja, ya, kumpul-kumpul di rumah, ya. Suaminya kan terganggu, suaminya mungkin mau istirahat, capek kerja, mau ini, datang orang. Apalagi kalau rumahnya sempit, terpaksa harus suaminya mengusir keluar, ya kan? Padahal subhanallah, ini diantara hak, diantara kewajiban-kewajiban istri yang wajib ditunaikan kepada suaminya. Intinya, sabda Nabi SAW kita ingat bahwa syukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita masuk ke dalam sabda Nabi SAW, wa takfurnal ashir, ingkar kufur pada suami-suami kalian. Syukuri. Banyak yang mendambakan suami, ya, mungkin subhanallah, Allah sudah berikan kita nikmat. Suami sholat 5 waktu, ya, mendukung kita berhijab. Banyak istri, sebagiannya
Dia sudah mau berhijab, Masya Allah sudah ngaji, suaminya larang. Ya kan? Tidak diizinkan, ini tidak didukung, tidak. Istrinya sudah mulai hijrah. Banyak kita dapatkan kasus seperti ini. Ya kan? Sampai saya di Makassar khususnya, Masya Allah banyak naik pertanyaan ini dan itu. Mirip semuanya. Ustaz, saya sudah mulai ini tapi suami saya, subhanallah. Nah kita, suami dukung, bahkan dibantu. Ya, bahkan kita diperintahkan untuk memang berhijab syar'i. Syukuri. Ada orang yang mau menikah belum dapat jodoh, ingin juga suami mungkin yang Masya Allah, dia sudah melihat suaminya si fulana sudah Masya Allah, dia ingin seperti itu. Kita lupa bahwa kita sudah di atas nikmat, diberikan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah suami yang salih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kekurangan itu kita saling menutupi kekurangan. Dan ingat, terakhir yang saya ingatkan bahwa kalau rumah tangga itu mau harmonis, satu saja, ingat saja ini, bahwa jangan terlalu banyak menuntut hak. Saya sebutkan, jangan terlalu banyak menuntut hak. Yaitu yang diperhatikan adalah masing-masing mengingat kewajibannya. Suami, apa kewajibannya kepada istrinya? Istri, apa kewajiban kepada suaminya? Suami apa kewajibannya? Nafkah, ya kan? Lahir dan batin, nafkah anak, pendidikannya anaknya, nafkah untuk anak dan istrinya. Ini wajib baginya. Berakhlak baik, lembut kepada istrinya. Istri, apa kewajibannya kepada suaminya? Taat kepada suaminya dan seterusnya. Adapun haknya, kita misalnya sebagai istri, ini suamiku masih banyak hakku yang dia belum kasih. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ganti dia lebih baik. Tapi kalau kita juga ikut membalas, tidak menunaikan kewajiban kita kepada suami, kita akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Betul tidak? Kita akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Karena ridho Allah terkait dengan ridho suami. Makanya cukup tunaikan hak masing-masing, kewajiban masing-masing saja. Tidak usah terlalu banyak untuk hak. Ini suamiku kurang ini. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan pernah mendolimi kita. Tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Pasti diberi. Kalau tidak di dunia, di akhirat kita diberikan minimal pahala kesabaran yang tidak terbatas. Itu sudah jauh lebih baik dari apa yang suami berikan kita di dunia. Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita juga balas, diberikan kita haknya kurang. Saya juga tidak mau ini, kita akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu tidak tunaikan kewajiban suamimu? Kenapa kamu tidak tunaikan kewajiban? Haknya suamimu kamu kurangi. Kamu tidak melayani dengan baik. Kamu dalam hadits ketika istri diajak untuk bersenggama, melakukan hubungan suami istri, fa'abat, dia tidak mau. Ini salah satu contoh mengurangi hak suami. Suaminya ajak, fa'abat, dia tidak mau. Fabatahu ghadban, suaminya tidur dalam keadaan marah. Kata Nabi SAW, la'anathul malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi. Masya Allah. Suami tidur dalam keadaan marah. Suaminya minta, dia mau aja deh. Suaminya tidur dalam keadaan kecewa. Kenapa istriku begini? Karena mungkin dia balas dendam karena hakku kamu tidak kasih. Jadi dia juga kurangi haknya. Apa kata Nabi SAW? Suaminya tidur dalam keadaan marah, malaikat melaknat istri ini sampai pagi. Mau dapat laknat malaikat? Dia tidak mau kan? Nah itu kuncinya sebenarnya. Perhatikan saja kewajiban masing-masing. Jangan terlalu banyak menuntut hak. Ini kurang, ini belum, banyak sekali. Belum arisan ini ada banyak sekali. Baru tidak melihat juga keadaan suami kerjanya pas-pasan, Masya Allah, cukup untuk makan dan tidak terlalu banyak menuntut. Toh juga kita tidak masuk neraka kalau suami kita tidak menunaikan hak kita semua. Justru kita masuk neraka kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada suami. Ya kan? Itu kuncinya. Suami juga begitu. Jangan ini istriku ini betul-betul ini belum penjelayan saya, belum ini. Kau sudah jadi suami yang baik tidak? Kau kewajibanmu apa? Kau sudah tunaikan semua. Jangan terlalu banyak untuk hakmu. Kau kewajibanmu saya masih kurang. Ya kan? Nafkah kurang, ini kurang, banyak kurangnya. Jadi intinya begitu. Itu kuncinya. Bahwa selalu memperhatikan apa kewajiban kita. Sudahkah saya jalani kewajiban saya sebagai seorang istri? Bagaimana saya terhadap anak-anak saya?
Hah? Kata Nabi SAW, istri itu ro'iyatun. Istri itu pemimpin ketika suaminya tidak ada di rumah. Ro'iyah, pemimpin bagi rumahnya, pemimpin bagi anak-anaknya kalau suami tidak ada. Wa kullukum mas'ulun an ro'iyati, dan semua kalian akan ditanya pada hari kiamat. Kalau suami tidak ada, istri bertanggung jawab di rumah. Bagaimana anak-anaknya, bagaimana rumah suaminya, harta-harta suaminya dia jaga. Itu diantaranya tadi tidak mengizinkan orang masuk dalam rumahnya kecuali izin suaminya. Ini dia jaga. Iya. Dia kunci rumahnya aman, tidak mengizinkan orang masuk ke dalam. Iya. Apalagi naudzubillah, orang-orang sekarang kan bergampangan kan, apa kalau suaminya misalnya pergi safar jauh-jauh berbulan-bulan, naudzubillah, masuk laki-laki yang bukan mahramnya sampai melakukan perzinahan, waliyadzubillah. Ini dianggap biasa orang. Iya. Makanya itu kenapa kita tidak boleh membiarkan orang masuk ke dalam tanpa izin suami. Karena rumah adalah milik suami. Rumah adalah harta suami. Ya. Ustadz kan saya yang beli rumah, bukan dia. Ya, biar. Dia bertanggung jawab di rumah. Kan dia sebagai kepala keluarga. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan.